Sedang ramai di perseteruan antara Knet versus netizen Indonesia plus ASEAN. Awal masalah saat ada konser K-pop di Malaysia. Ada penggemar dari Korsel yang kedapatan membawa kamera profesional dan itu melanggar aturan. Namun netizen Korsel tidak terima saat ditegur sampai menghina fisik warga ASEAN dan juga sampai menghina agama. Karena agama Islam ikut dihina, maka dari itu UAS dan Ustadz Syafiq pun angkat suara terkait drakor dan K-pop. Mumpung bulan Ramadan, simak tausiahnya. Wah gila kacau ya, War kali ini udah sampai bawa-bawa agama. Ini mah kayaknya udah nggak bisa dibalas dengan bercandaan lagi. Soalnya udah banyak netizen Indonesia yang mulai sadar dengan memboikot drakor dan K-pop. Bahkan ada beberapa dari netizen Indonesia yang mulai ngasih rating rendah semua yang berbau-bau Korea. Mulai dari MV, acara TV, musik, drakor, dan semua yang berbau Korea dikasih rating rendah oleh netizen Indonesia. Gue sendiri udah cut off drakor dan membelot ke Dracin. Oh K-popnya gue nggak begitu suka ataupun fanatik. Kalau kalian gimana guys? Apa yang udah kalian lakuin dalam bentuk membela diri terhadap negara maupun agama? Orang Korea ini kafir, tak bersunat, tak mandi wajib, berzina kerjanya. Jangan suka kepada orang kafir. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang suka kepada orang kafir, maka dia bagian dari kafir itu. Condong hatinya kepada orang kafir, maka tontonlah qori-qoriah. Cari di YouTube qoriah. Banyak qoriah di sana. Bagi anak-anak gadis qoriah. Yang anak lajang jangan menengok qoriah. Ayatnya tak ingat, muka qoriah itu ingat. Yang lajang tontonlah qori-qori. Nih, jangan lagi ditonton itu sinetron Korea. Rusak, nanti pas mau sakaratul maut datang dia ramai-ramai. Apa yang selalu kita tengok? Asli, gue kaget banget, baru banget nih gue lihat berita viral di mana salah satu netizen Korea tuh menghina warga Indonesia dengan 2 gambar foto yang nggak etis sih. Jadi foto yang satu ini tuh ngebandingin orang Indo sama monyet. Yang satu lagi tuh nyerempetin budaya makan pakai tangan kayak liwetan gitu disamain sama simpanse. Jujur aja ya, apapun pemicunya menurut gue itu nggak etis sih. Wah, itu sih bukan kritik ya. Itu kayak bentuk stereotip dan penghinaan sih kalau menurut gue. Tapi nih cuy, di sisi lain kita juga perlu bedain ya. Itu tindakan individu, bukan representasi satu negara. Nah, Indonesia itu kan salah satu market terbesar untuk K-drama dan K-pop. Itu fanbase kita loyal, aktif, dan kontribusinya tuh nyata. Ya jadi wajar aja gitu kalau banyak yang kecewa dan muncul gerakan seruan boykot drama Korea. Tapi menurut gue pribadi ya, respon paling elegan itu adalah tegas tanpa jadi kasar balik, kritis tanpa jadi rasis balik. Karena kalau kita balas dengan kebencian yang sama, ya kita cuma memperpanjang lingkaran yang sama sih. Dan budaya makan pakai tangan itu kan bukan primitif cuy. Itu tradisi, itu nilai, itu bagian dari identitas. Dan setiap budaya punya caranya masing-masing. Ya kalau memang ada yang salah, biarin diselesain baik-baik secara bijak gitu. Kita bisa speak up tapi tetap berkelas. Nah menurut lo nih, kira-kira apa nih langkah paling bijak dalam merespon netizen Korea yang menghina warga Indonesia? Tetap boikot total drama Koreanya atau tetap dukung karya tapi kritik oknumnya? Guys video ini udah lah sampai kalian belum guys ini guys. Beberapa hari selalu ngetawain netizen Korea Selatan sama netizen ASEAN. Komentar-komentar netizen bikin ngakak gigi, kita review guys. 3 kata lucu, rating Indonesia ini bukan terkenal akan alam, tapi akan jadi. Ini Korea nggak ada apa-apanya sama bulian mama. Ada yang bilang Singapura kagak usah diajak, dia mah bocah kelas. Emang iya, Brunei ada masalah. Korea candaan warga ini, sungkem dulu sama netizen paling. Sebelum kami mengenal drakor, Upin Ipin selalu ada di hati. Kami 2-3 raya, hanya Indonesia yang
testimoni. Testimoni Singapura dan Brunei kerjanya cuma mantau doang, mereka anak. Keinget komen di Google Map, di Amazon gak enak, tempatnya gak ada semua. Indonesia di terus-terusan aja gak hancur. Di Indo ada Korea bisa di Jule lagi kena Jule. Ompot sama pipa aja di bawah. Apalagi negara satu. Satu bungkus isi 2. Cuman kalau di kalau nggak belain Malaysia takut itu. Tahu kan kenapa banyak warga Indonesia dinilai bahagia, kita mah dikasih cobaan mencobain. Intinya nggak ada gunanya debat sama Indonesia. Kita mah nggak pengen menang semua. Tentara istri Will aja jadi stres karena ini, apalagi cuma Korea. Guys, penyebutan Koreanya harus lengkap ya. Korea takut om. Kita memang nggak boleh main ciptaan, tapi ciptaan. Kalian ikuti nggak soal perseteruan netizen kita dengan netizen Korea Selatan? Sebenarnya bukan kita aja sih, juga dengan bangsa-bangsa di ASEAN, Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan sebagainya. Melawan netizen Korea. Koreanya dikerubutin. Menjadi ASEAN-nya menyebut siblings, yaitu persaudaraan bangsa-bangsa Southeast Asia. Nah, orang-orang Koreanya menyindir, katanya dasar bangsa petani, kita dikatakan begitu. Mereka juga melecehkan, meremehkan warna kita, kulit kita, pendidikan kita, ekonomi kita, dan mereka juga membangun narasi pasar itu nggak begitu penting. Padahal ASEAN itu tulang punggung global. Begitulah kenyataannya. Ini kan berawal hanya dari sebuah konser 31 Januari yang lalu ketika ada Day6 konser di Malaysia. Lalu sudah ada diatur, nggak boleh bawa kamera yang besar-besar. Nah, fansnya dari Korea itu bawa kamera besar-besar sehingga menghalangi penonton di belakangnya. Diingatkan, tapi kemudian netizens marah di Korea dan merespons dengan mengata-ngatai yang tidak baik. Nah, akhirnya timbul solidaritas ASEAN. Nah, nanti ribut lagi pasti. Tapi sekarang kenapa bisa jadi ributnya sama Korea? Ini adalah soal hierarki culture, hierarki budaya. Joseph Nye pernah mengatakan bahwa kalau kita ingin mendapatkan power hari ini atau ingin mendapatkan apa yang kamu inginkan, maka caranya tidak perlu pakai militer, tidak perlu pakai duit. Caranya adalah pakai attraction, pakai pertunjukan, seni pertunjukan. Korea itu sekarang menjadi pusat center, sedangkan validasinya Jepang dan Eropa. Setiap bangsa punya keunikan sendiri-sendiri dan ada yang unggul di dunia. Prancis misalnya unggul di fashion dan makanan, Italia juga begitu. Lalu kemudian bangsa-bangsa Eropa punya ciri khas sendiri dalam budayanya. Amerika punya Hollywood, India punya Bollywood. Dan kemudian ini menjadi pertaruhan. Karena kata Obama, kalau kalian ingin menjadi bangsa yang dihormati, maka harus menimbulkan kekaguman. Nah, hierarkinya seperti itu. Kalau sama Eropa Amerika, kelihatannya orang Korea ini takut. Bahkan ketika Samsung pimpinannya dulu sempat dihukum itu di Amerika, mereka takut begitu. Karena Amerika dianggap sebagai guru yang membesarkan mereka. Dan mereka kolaborasi musiknya dengan Coldplay, Lady Gaga, Dua Lipa, Snoop Dogg, dan sebagainya. Pokoknya tiap artis itu punya kolaborasinya dengan Barat. Mereka menunjukkan Barat itu validasi bagi mereka. Sama Jepang juga mereka ragu-ragu. Lawan Cina juga mereka takut-takut. Tapi sama ASEAN, mereka berani sekali dan bahkan ngata-ngatain kita. Padahal kan ASEAN ini tulang punggung global ini, dalam ekonomi global. Ini sangat penting sekali. Cina aja sangat sayang sekali sama ASEAN dan sangat berhati-hati. Jadi ini soal hierarki global dan kelihatannya peta memang tengah berubah. Dan kalau tidak hati-hati, K-pop ini tentu akan mengalami keruntuhan. Karena soft power itu tidak menimbulkan keruntuhan karena budayanya lemah, tetapi karena perilaku dari warga negaranya. Bagaimana menurut kalian? Karena sekarang terjadi perubahan besar-besaran. Dan kita mulai memisahkan antara budayanya, tontonannya, dengan orang-orangnya. Bagaimana menurut kalian? Stay relevant. Ustadz, ana punya adik seorang akhwat. Umur 18 tahun. Adik ana sangat menyukai opa-opa Korea. Apa opa-opa Korea?
grup musik. Ada K-pop Korea. Banyak lagu Korea yang dia hafal. Sampai mandi dan ke toilet pun tetap mendengarkan musik. Saya dan orang tua sudah sering menasehati namun tidak didengar. Mohon nasihatnya Ustaz, kebetulan anak kesini membawa adik anak tersebut. Dapat apa nonton Korea? Dapat apa jamaah? Kalau nonton Korea, anak setiap nonton Korea Ustaz, tahu-tahu uang keluar Ustaz. Jamaah, modal hidup kita itu bukan uang, waktu. Orang kalau sudah di hatinya penuh dengan lagu-lagu, musik-musik, artis-artis, mungkinkah Al-Quran berada di hatinya? Maka ini fitnah. Antum tahu artis-artis Korea. Orang berpikir artis-artis Korea itu orang-orang yang bahagia hidupnya, senang hidupnya. Antum baca, lihat tuh berapa banyak artis-artis Korea yang bunuh diri karena depresi. Lagu tidak membuat orang bahagia. Lagu membuat orang lalai, mungkin jingkrak-jingkrak dia. Setelah lagu itu hilang, akan kembali semua permasalahan kepada dirinya. Yang membuat orang itu bisa tenang, damai. Kata Allah, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikrullah, hati itu akan tenang. Kemudian kita tahu kita diperintahkan menundukkan pandangan. Laki-laki menundukkan pandangan, wanita menundukkan pandangan. Dan artis-artis Korea mungkin orang memikir, waduh, manusia yang sempurna. Ketika nikah, melihat kepada suaminya, na'udzubillah. Anak kok bisa dapat suami kayak gini? Hidup tidak bahagia. Sepanjang hidup akan terus terbayang dengan pemandangan-pemandangan yang haram tersebut. Maka buat siapa saja. Karena Korea ini bukan hanya gadis-gadis yang nonton. Emak-emak juga nonton. Maka tolong dihindari. Dengan cara apa? Isi waktu kita dengan hal-hal yang positif. Kalau tidak diisi dengan yang positif, mau tidak mau, yang negatif akan memenuhi kehidupan kita. Dan antum kalau melihat artis-artis yang cantik-cantik itu jamaah. Banyak di antara mereka, ini cerita teman. Dan anak baca sendiri tentang di Korea. Mereka punya produksi menciptakan artis dengan operasi plastik. Bagaimana artis-artis supaya tetap menjaga tubuhnya. Sebagian di antara mereka harus minum obat ini, minum obat itu. Semua kepalsuan yang ditunjukkan jamaah. Palsu. Kemudian kita berpikir kehidupan seperti itu semua kepalsuan. Maka hendaklah kita sadar. Ana dan anti semua diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Di sini bukan tempat bersenang-senang.